Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus dan kalian sedang menonton channel saya. Nah, kali ini saya akan mereview daily driver saya selama 4 tahun ini, yaitu iPhone 7 Plus 128GB tepatnya. Nah, selama 4 tahun penggunaan itu tuh banyak hal yang saya rasakan. Sempat pindah, waktu itu kan sempat hancur tuh. Jadi sempat pakai Android kayak barang 3 bulan, terus kembali lagi ke iPhone. Dan ya kira-kira yang kayak gini sih yang bisa saya ceritain. Yang pertama dari segi desain. Desain ya, kalau menurut saya sih udah ketinggalan banget sih 16:9. Satu hal yang bikin ajaib dari iPhone 7 Plus ini ya logo Apple-nya dan mata robot, 2 kamera di belakang. Dan menurut saya juga sih masih banyak orang maksudnya yang menggunakan resolusi 16:9, dan itu sih yang paling aman gitu. Kualitas layarnya saya bisa bilang ini bagus banget, meskipun ini IPS, tapi saya udah pernah nyobain dengan IPS. Android udah tentu beda ya, harganya beda ya, kualitasnya beda. Nyaman, pokoknya enak banget sih untuk dilihat. Cuma kadang kalau lagi di bawah terik matahari tuh agak kesusahan begitu, apalagi kalau sudah sampai di brightness yang penuh gitu. Nah, selanjutnya adalah baterai. Bagaimana dengan baterainya? Kalau saya sih waktu dulu kan belum pernah ganti baterai tuh. Nah, waktu awal-awal sih enak ya, tapi setelah jalan 3 tahun kalau nggak salah itu baterai health-nya udah ya di bawah 80%, dan itu udah parah banget, cepet banget dropnya. Dan setelah itu saya ganti baterai dan bisa tahan lagi. Jadi dari pagi saya pakai, kalau misalnya saya bukan orang yang kosong banget, saya punya aktivitas ya bisa tahan sampai malam. Tapi kalau emang seharian cuma main handphone doang ya siap-siap deh, berapa jam doang udah harus di-charge. Apalagi kalau main game. Saya pribadi sih cuma main ML, PUBG itu dulu-dulu aja. Tapi kalau mau dibandingin, kayaknya ML cuma sampai 3 kali main deh, 3 match aja. Itu yang pertama. Soal performa, itu tadi performa gamingnya seperti itu ya. Apakah bagus untuk sebuah produk Apple? Perlu diingat kalau dia sudah ketinggalan 5 generasi dan sudah tua banget ya, udah nenek-nenek nih. Nah, jadi dari segi prosesor waktu awal keluar saya bisa bilang ini kencang banget. Waktu A11 Fusion, cocok ya, A11 Fusion keluar itu tuh kayak sudah sikat semua game aja. Walaupun ya yang namanya iPhone, kalau kamu nggak di tempat yang full AC itu tuh bakal kepanasan. Dulu tuh saya sering main Justice League dan itu kayak cepet banget panasnya. Tapi dari segi performa it's oke. Dan kalau saya misal main game yang rakyat sekalian sering mainkan, Mobile Legends, itu tuh kayak nggak ada tandingan dulu. Tapi setelah beberapa update saya tuh rasa kayak oke lah, gamenya kadang-kadang worth di awal, tapi lama-lama panas dan udah susah lagi, pasti ada frame drop segala macam gitu. Makanya saya sekarang sih kalau mau main game, saya punya Android Redmi Note 8 yang cuma beli 2 jutaan, saya pakai main ML itu doang. Karena kalau iPhone sudah panas kemudian cepat low bat. Jadi kalau kalian mau beli iPhone 7 Plus buat main game, saran saya mending beli Android aja yang 2 jutaan itu main. Tapi kalau untuk sosial media, cuma untuk scrolling, bikin story, ya tipikal netizen yang pada umumnya lah ya, yang tidak main game. Nah, kalau tipikal pemakaian yang sosmed, ngetik-ngetik doang, nonton doang, itu tuh kayak ini tuh udah pilihan yang pas kalau misalnya budgetnya ngepas di iPhone 7 aja sih. Tapi kalau misalnya ada agak lebih sedikit, mending langsung iPhone XR aja yang layarnya penuh. iPhone 8 dan 8 Plus itu juga masih nanggung. Kalau saya sih mending iPhone XR. Tapi kalau emang pas-pasan dan mau main sosmed doang di 2021 ini, itu udah mantap sih. Kan tahu kan iPhone nggak ada lag-lagnya gitu, yang kayak RAM itu apa sih kayak gitu. Dan saran saya kalau mau beli iPhone 7 Plus itu beli yang minimal 128GB ya, jangan yang di bawahnya, karena bakal ngos-ngosan untuk pakainya. Bagaimana soal kamera? Nah, ini nih, kamera saya tuh udah gimana ya, sudah agak rusak dikit gitu. Tapi kalau saya boleh bilang ya,
Saya tuh punya Android yang saya bilang tadi yang 2 jutaan. Ketika saya bandingin dengan iPhone saya yang dulu saya beli 13.500.000, which is jomplang banget kan. Itu tuh tetap aja si iPhone itu menang, mau kamera depan, mau kamera belakang. Itu tuh meskipun sudah 4 generasi yang lalu, kalau harus dibandingin dengan Android entry level, iPhone tetap juara sih. Bahkan mungkin dengan Android yang 3 jutaan mid range itu, kameranya iPhone 7 Plus itu masih bisa menyaingi gitulah. Nah, itu tadi soal kamera. Dan hal yang membuat saya terkesan awal pakai si iPhone 7 Plus ini dengan kameranya itu adalah kestabilan OIS. Sudah saya rasain di 6S juga, tapi di 7 Plus ini juga OIS-nya works. Ada works keren banget. Saya sempat videoin keponakan saya dulu di pelabuhan sambil lari-lari, dan itu tuh kayak pakai gimbal gitu, padahal pakai tangan sambil lari-lari doang, dengan syarat lantai atau dasar tempat jalannya itu sih datar gitu. Fitur kameranya sih juga kayak biasa aja. Di situ tuh ada udah ada 4K belum 60 fps, masih 30 fps. Tapi jujur sih mungkin waktu itu awal adanya 4K di smartphone, jadi kayak belum terlalu maksimal. Dan kalau ngedit 4K juga kan lumayan berat. Itu tadi soal foto dan video. Terus mode yang belakangnya blur itu juga bagus waktu awal-awal, tapi sekarang mungkin sudah lumayan berkembang juga, dan harus banyak syarat-syaratnya, kayak harus dideketin dan segala macam. Saya jarang pakai sih jujur, waktu awal-awal aja saya sering pakai. Tapi overall kalau misalnya objeknya itu nggak kompleks, ya bagus-bagus aja, dan bisa seperti kamera DSLR yang bukannya lebar ya. Dan yang salah satu yang saya suka juga, ini bisa di Full HD, kalau saya nggak salah nanti saya koreksi, di Full HD pada saat perekaman slow mo itu saya bisa sampai 120 fps Full HD. Tapi kalau itu kan belum terlalu, mungkin bisa sih tapi di post production. Tapi saya juga merekam slow mo di 240 fps dan 720p. Walaupun rada burik, tapi saya akuin, dan ini slow mo-nya lumayan cakep. Dan biasa saya dulu sih sering pakai kalau lagi musim hujan, terus lagi di lorong saya itu hujan, banjir segala macam, saya tuh pakai. Keren banget kan kalau hujan di slow mo gitu. Itu untuk kualitas slow mo-nya. Salah satu yang saya suka juga sih fitur yang namanya 3D Touch. Saya nggak pernah pakai di atas iPhone 7 Plus, tapi kalau nggak salah sih sudah dihilangin ya sekarang. Tapi 3D Touch ini tuh sangat-sangat membantu guys, sangat-sangat membantu pada saat kalian mungkin seorang jurnalis yang sering mengetik, dan ketika keyboard kalian menjadi touchpad itu enak banget. Dibanding harus mungkin jarinya terlalu lebar untuk milih salah satu kata gitu. 3D Touch ini membantu banget. Dan kalau dulu sih mungkin katanya fungsinya bakal banyak untuk lihat-lihat app, tapi kan lama-lama udah ternyata nggak terlalu terpakai, makanya orang lebih makanya mungkin dihilangkan. Tapi menurut saya yang paling membantu 3D Touch itu pada saat di pengetikan. Dan kira-kira itu aja sih. Selama 4 tahun penggunaan ini nih, HP yang bandel, sempat jatuh berkali-kali, sempat saya rendam, masukin dalam air guys. Saya masukin dalam air, saya ajak mandi-mandi waktu IP67 nya belum. Waktu saya belum pernah bongkar HP, saya masih berani sih celup-celupin ini. Nah tapi dulu tuh IP67 nya tuh saya andalin banget. Dan salah satu fitur yang membuat saya pasang standar, suatu hari kalau saya punya handphone lagi, saya harus punya IP67. Itu salah satu fitur standar yang menurut saya harus ada di sebuah flagship lah. Itu salah satu fitur. Dan ya juga waktu di iPhone 7 ini dihilangin tuh audio jack guys. Dulu tuh kayak fenomenal ya. Kalau tahun ini kan trennya yang dihilangin tuh
kepala charger, memang si iPhone ini nggak ada otak. Kepala charger ya sekarang yang dihilangin, dulu yang dihilangin itu audio jack. Itu kan sempat dicibir sama beberapa brand, salah satunya Google Pixel, tapi ternyata di tahun depannya Google Pixel yang nggak ada headsetnya juga, diikutin sama merek-merek lain. Bahkan sampai sekarang standar flagship itu kalau nggak ada jack 3,5 mm, yang gila nggak sih? Jadi, tapi saya sih sebenarnya nggak suka sih sama tren-tren kayak begitu, karena menurut saya yang kayak gitu tuh akan membuat brand lain ikut-ikutan sama kayak kepala charger ini. Kayak sialan Apple, lu ngasih ide banget sih sama brand lain untuk gimana cara memangkas biaya produksi, dan para pembelinya itu kayak tetap ngebeli meskipun fiturnya satu-satu dihilangin. Tapi ya udahlah ya, itu udah di luar konteks. Yang jelas kita kembali lagi, menurut saya si iPhone 7 Plus ini masih layak beli banget bagi kalian yang tidak main game. Garis bawahin ya, bagi kalian yang tidak main game dan bagi kalian yang mau tampil update, karena ini udah jadul banget 16:9. Tapi kalau kalian cuma hanya mungkin kerjaannya adalah sosial media, konten kreator, sosmed spesialis, atau yang pokoknya profesi-profesi yang butuh pakai iPhone, karena kalau iPhone ngupload di story-nya bagus, atau biasa juga kalau ada Android yang ngupload di feed patah-patah. Nah, iPhone enggak. Pokoknya bagi kalian yang cuma butuh kebutuhan sosmed doang dan mungkin butuh buat kerjaan, bukan buat main game, sekali lagi itu tuh masih layak dibeli kalau emang budgetnya ngepas. Gimana tips membeli handphone bekas yang notabene garansinya udah nggak ada? Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Kalau masih mau nanya silakan komen, komen di bawah. Pengen nanya apaan? Terus nanti ini iPhone-nya bakal saya jual ya, jadi ya udah ya. Ya udah, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya di atas mobil ini. Dah.